kalau udah ngikutin hawa nafsu udah ilahahu hawahu, Tuhannya hawa nafsunya. Kayak gitu. Contoh misalkan dalam Islam kita harus perempuan nutup aurat, tapi kalau udah ngikutin nafsunya itu udah nolak gitu. Lah kan udah apa gitu, tolak sama dia. Karena ini kan ekspresi, ini kan hak asasi. Gua kan boleh cantik, udah lah kayak gitu, susah, tidak akan terima kebenaran dia. Kayak gitu. Nah itu bahayanya. Nah jadi tadi yang berikutnya yang membuat kita keras adalah tulul amal. Ini angan-angan. Makanya kita seorang salih itu jangan banyak angan-angan. Udah kita mengalir aja. Gimana? Ya kalau kata murabi ruhi kita, udah istiqomah saja. Terserah nanti akan kita butuh seperti apa. Jangan takut masa depan dan jangan sedih selalu masa lalu. Jalannya yang saat ini kita yakini dengan konsisten. Kayak gitu. Nantinya gitu. Kalau dulu amal itu banyak proyek-proyek ke depan. Mau begini, mau begitu. Ya mending kalau sesuai dengan kapasitas gitu kan. Kalau nggak sesuai, yang adanya gila kesananya gitu. Wah pokoknya kedepannya pengen begini nih, pengen begini. Setting sama dia. Akhirnya pas bangun bangkrak. Bangun, aduh udah habis. Bangunan belum beres. Ini uang udah 60 juta ini. Nah, kayak gitu. Karena banyak tadi. Makanya ya sesuaikan dengan ini. Makanya untuk menghilangkan penyakit amal itu adalah di antara contohnya begini. Iya, kita makan. Sekarang makanan enak itu apa? Ya semangka. Ini ya. Yang ada. Makanan yang makan semangka. Bukan apel. Apel tuh nggak enak. Durian tuh nggak enak. Karena nggak ada. Karena yang Yang ada tuh enak. Sama. Teman-teman sangat punya istri. Istri yang paling cantik dunia ini adalah istri saya. Ada yang gitu. Bukan yang lain. Ngapain yang lain? Mau itu isi orang lain. Itu ya. Rokok yang enak ya. Ada saat ini. Iya, rokok Scorpion, kalau jengking makanya galak dia kan. Rokoknya Scorpion, itu kan kalajengking dia. Makanya galak, hati-hati kalau rokok Scorpion. Takutnya nanti ada bisanya. Iya. Makan dulu kan. Kayak gitu tuh amal. Jadi kayak hidup yang itu saat ini. Rumah yang ini tuh rumah kita, walaupun misalkan doanya gubuk. Karena yang ada yang kita punya. Dan misalkan teman-teman sekarang juga yang di sini ya udah hidup yang indah tuh di majelis, hidup yang itu di sini, bukan di rumah istana presiden karena itu bukan punya kita. Itu ya, itu cara menghilangkan. Jadi qanaah, obatnya qanaah, menerima apa adanya, mensyukuri apa adanya. Karena kan hidup itu tentang menerima. Ya, saya ulangi lagi ya, hidup ini hakikatnya tentang menerima apapun yang Tuhan kehendak kepada kita, bahkan menerima apapun yang tidak kita inginkan dari kehendak Tuhan. Itulah hidup, udah aman, beres. Kebanyakan masalah itu nggak pernah kelar karena dia nggak ridho, nggak terima. Padahal terima udah selesai. Hidup itu dengan nerima. Kita kebanyakan nggak nerima disalahin, nggak nerima ini. Contoh nih ya kan, misalkan bawa mobil, belakang Surya Paloh, tidak ketabrak. Udah terima aja, gak usah marah-marah. Oh dia ke belakang, wah ketok magic nih 6 juta ini. Udah nerima, udah maafin aja, beres kan, udah tinggal pulang. Tapi kalau nggak terima, wah ribut di situ. Lu gimana sih bawa mobil lu, wah rame. Gantiin, udah terima, pokoknya bawa ke polisi. Jadi masalah bukannya nambah-nambah. Itu contoh. Jadi hidup ini nerima. Kita misalkan yang sekarang jomblo, terima udah, indah hidup itu. Udah beres. Tenang. Betul. Beres kan? Kita misalkan duduk sekarang gitu hari ini. masih ada komanya. Ada komanya kan koma. Belum titik belum. Nggak tahu besok rahasia Allah. Entah dunia apa di surga gitu. Yang penting kan itu. Atau sekarang kita miskin terima. Kita miskin terima miskin. Kita jadi jomblo terima jomblo kita belum punya anak terima, kita belum punya ini terima, udah tenang hidup ini. Jadi intinya nerima, itulah hidup. Nah tapi kalau tuh amal dia nggak terima. Lihat tetangganya punya mobil, dia batuk pilek gitu kan. Tetangganya punya rumah, dia bengek gitu kan. Terus dia punya barang mewah lagi, dia mati. Karena tadi
iri dengan tetangganya gitu kan. Tulul amal akhirnya banyak training kedepannya aneh-aneh gitu. Nah itu tulul amal. Akhirnya luput ke akhirat, padahal masa depan kita itu akhirat. Ya. Terus yang berikutnya lagi yang membuat kerasnya hati kita adalah karena kita sering komunikasi dengan lawan jenis. Itu ngaruh ya. Jadi kalau kita komunikasi batasi dengan perempuan. Begitupun perempuan kurangi komunikasi dengan laki-laki. Itu ngaruh ya. Itu maksudnya ngedan, kan itu menghindari ya kayak gitu-gitu. Malah telepon terus disengajain gitu ya. Seperlunya saja. Tapi kalau kayak gini nggak maksud kelayan lain ini mah kejanda lah gitu kan. Nah, itu nggak boleh gitu tadi ya. Gitu. Katanya itu ada ayat yang menyatakan peliharalah janda kata anak-anak. Oh iya, memang ada, memang bahkan itu termasuk jimat. Kan ada 5 jimat kehidupan itu ya. Nih Pak Didik ya kalau pengen masuk ke dunia ini. Pertama orang tua, yang kedua guru, yang ketiga mertua, yang keempat anak yatim, yang kelima janda. Nah ini jimat tuh. Jimat yang terakhir itu yang dia masih terpending jimat terakhir ya. Yang sudah Jadi dianjurkan kita merawat janda-janda, artinya menyantuni gitu ya. Bukan menikahi, bukan. Menyantuni. yang paling semangat merawatnya. Merawat ya. Awalnya disantuni nanti dinikahin. Hanya kita disunahkan kalau anak yatim, kalau dikasih uang besar kepalanya. Tapi kepala yatimnya, bukan kepala ibunya. Itu kepala ibunya, itu udah lagi tuh. Yang dibesar. Di pangku anaknya. Iya. Di sebelah kiri yang kanan ibunya. Ini kreatif thinking ini, kreatif thinking. Iya. Anaknya kemana-mana dikira ya. Si bagian jomblo. Kasihan yang jomblo. Ayo ngusap yang kecil aja palanya yang gede kan nggak boleh gede. Ya, gitu. Nah, ya begitulah ya. Alumni kasih jodoh kan. Iya. Gitu. Ini kayak kisah dong seorang ibu pengajian. Kan mama juga pengajian, ibu-ibu kan pengajian. Kata ustadznya, nanti kalau wudhu itu besar kepala yang kecil. Dia salah denger gitu. Jadi pas wudhu dipegang yang suami. Aduh maksudnya nih kepala yang ini sedikit. Salah denger. Pas pulang pengajian dikirain kepala yang kecil. Jadi pas wudhu selalu harus ada suami. Itu batal lah. Maksudnya kepala yang kecil sebagian kepala gitu kan. Biasa karena pas ngajinya ibu-ibu itu biasanya arisan ngantuk Konek. kayak ada lagi pas pengajian kalau datang bau yang buruk keluarnya bayang-bayang. Hanya pas kesini teman-teman sendalnya jelek, pas pulang sendalnya yang bagus. Sama seringan, Seringan, ya? kalau dia bawa suami jelek, terus dia bawa suami ganteng. Nah itu repot. Yang bahaya itu. Bahaya itu. Itu ya. Terus yang berikutnya lagi yang membuat hati kita itu keras gitu kan, yaitu hubud dunia, cinta dunia. Itu bahaya ya, karena itu hijab kita menuju Allah itu adalah dunia. Makanya dalam keterangan uhruj minal qalbi waja'al mala wa dunya ala yadaika, keluarkan dari hati dan simpan di tangan, kayak gitu. Itu makalah sufi itu kayak gitu. Artinya bukan berarti kita nggak dunia, justru semua pengamal tasawuf, orang-orang rohani, apalagi para pengamal thariqah itu sebenarnya ada yang miskin. Mereka kaya-kaya, cuma kekayaan harta cukup di genggaman tangan, jangan masukkan ke hati. Itu ya. Karena itu keterangannya, uhruj minal qalbi, keluarkan dari hati, waj'al dunyaka alaidaika, dan jadikan hartamu di tangan, kayak gitu. Genggaman saja, karena hakul qalbi jalallah, hati-hatinya untuk Allah saja.
yang selainnya itu juga nggak mau. Jadi kalau kita sudah bisa mengimplementasikan bahwa dunia dari tangan, genggaman bukan di hati, di saat kita sedekah. Buktinya. Buktinya di situ, itu bukti nyata. Itu di situ, makanya itu latihannya sedekah. Gitu. Makanya sedekah yang paling terbaik, sedekah yang paling tersukai. Misalkan Pak Yudi punya handphonenya bagus, itu kita nggak suruh ya, bagus banget handphonenya, kasih. Kalau orang udah bilang, ih bagus banget handphonenya, kan? Enak. Tenang aja, aku nggak akan melakukan itu. Atau misalkan serunya bagus ke DHS Pak Yudi gitu kan, baru gitu kan, DHS kan lumayan habis 1 juta gitu. Kata Pak Surya, wih Pak Yudi boleh tuh sarungnya, mau kok ya ambil, nah kayak gitu. Itu karena genggaman tangan, nggak cinta ke hati, contoh kayak gitu. Nah, jadi akhirnya artinya walaupun dia banyak harta tetapi dia relax aja. Nah itu maksudnya dikeluarkan dari hati itu kan termasuk tidak merasa memiliki, entah itu ilmu, harta, jabatan, kedudukan semua titipan ilahi. Nah makanya jangan saja, sehingga tidak ada sifat merasa memiliki, semua titipan ilahi. Nah, ciri yang kedua, kalau kita udah bisa mengimplementasikan bahwa dunia hanya tangan, saat kehilangan, misalkan Anwar punya motor masih baru nih, ada yang nyuri, datang ke sekali seperti mediumisasi. Di mana ini yang nyurinya, dicari. Nah itu belum tuh. Udah, kalau emang hilang udah hilang, jangan dicari. Nah itu kalau udah diamankan. Ini mah uang 10.000 aja ke bini, mana yang ini uang saya, aduh Nggak bisa tidur malah. nggak tidur malah, nggak tenang pikiran siang malam. Nah itu bahasa cinta dunia kayak gitu. Udah belajar dari kecil, kalau kehilangan jangan disayang lagi. Karena kalau kehilangan itu 2 konsekuensinya, kalau enggak dia balik lagi, kalau enggak Allah ganti dengan yang baru. Jadi kita kalau punya sesuatu yang kita sukai, berikan yang lain. Apa nih itu kalau pengen itu sedekah ekstrim ya, makanya sesuai nanti hasilnya. Tapi bukan istri ya, jangan sedekahin, itu malah lain lagi. Walaupun tadi sedekah yang paling bagus, yang paling disukai, kecuali ada kecualinya. Ini Kang Anwar nih, saya sedekahkan istri saya, itu lain lagi. Itu mah mau cari yang lain. Bisa jadi ada maunya. nggak ada bangun. Kalau penafsiran ya. Biar diganti sama diganti gitu. Terus misalkan tadi karena Kang Anwar kehilangan, ya kalau istri kehilangan jangan dibiarkan, dicari kalau istri. Itu maksudnya selain istri gitu ya. Terus yang berikutnya lagi, selain tulul amal tadi ya, selain hubung dunia yang membuat hati itu keras, yaitu karena kita senang ikut dengan suatu perkumpulan atau komunitas yang mana di situ komunitas itu yang ada cuman bangga-banggaan, yang ada cuman debat-debatan menghina misalkan komunitas yang lain, itu hindari yang kayak gitu, itu ngaruh. Nanti kita terbawa suasana itu, terprovokasi, ya. Itu ngaruh. Nah, apakah masih ada? Masih banyak. Nah, kayak gitu ya. Cuman yang paling pokok yang tadi itu. Jadi kita usahakan hindari hal-hal yang tadi agar hati kita itu tetap lembut. Intinya hati kita itu kayak sebuah rumah. Rumah itu akan terkotori, rumah hati kita, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita makan. Kalau yang masuk ke mulut kita, yang masuk ke mata kita, yang masuk ke telinga kita, termasuk yang masuk ke si imron kita, itu ngaruh kepada hati kita. Makanya kata Rasulullah SAW mengatakan, jaga 2 lubang. Jika lubang ini baik, baik hidup orang itu. Apa itu? Lubang pertama mulut, yang kedua lubang farji, kemaluan. Karena setan yang paling banal tuh di kemaluan. Ini kalau nggak dijaga udah tuh berantakan tuh keturunan. Jaga itu. Nah, makanya kita di Toriko
maksudnya kholwat tirakat itu untuk mengendalikan itu. Nah itu ya. Selesai nih kita ngebahas tentang hati yang keras. Semoga kita bisa dibersihkan dan jadikan hati kita semuanya qalbun salim. Nah, qalbun salim, hati yang baik itu tidak akan tercipta kalau enggak ada yaitu pasangannya. Nah, di antara agar hati kita tercipta dengan baik, karena hati itu butuh cinta, butuh kasih sayang, makanya rohani kita juga butuh cinta yang sesuai dengan tidak ilahi, di antaranya yaitu dengan menikah. Gitu ya. Ini mah karena request masalahnya ya, dari beliau. Tadi nggak mau ngebahas ini. Karena ada request. Gini jadi. Langsung dapat. Langsung Belum itu Kang. Sir. Sir itu kan hati. Oh iya. Nah, kan kita itu ada jahar, ada sir. Jahar itu artinya bersuara, keras, kedengaran sama telinga. Kalau sir itu rahasia. Nah, sir itu salah satu bagian dari hati. Bagian dari hati. Artinya sir itu suara hati kita. Jadi yang dengar hanya hati kita. Kayak gitu, itu sir. Yang 4 tadi bukan ya? Oh, bukan. Kalau tadi kan lapisan. Kalau sir itu ibaratnya ininya, apa namanya tuh, bagian dari yang itu. Artinya gini, kalau saya jabarkan lagi ya, kalau saudara itu ibaratnya memahami syariat, terus kalau kolbunya torekannya, terus kalau misalkan tadi fuadnya, haikatnya, lebih itu marifatnya. Jadi dia lebih dalam lagi kayak gitu. Nah, sir itu ibaratnya bagian komponen dari tadi, dari kolbu itu. Kayak gini, kita kan jasad nih, mulut ini kan jasad. Nah, ketika kita bersuara itu jaharnya. Nah, kolbu ini kan rohani. Sir itu, nah itu ibaratnya ketika dia bergerak. Makanya ada gerakan jasmani, gerakan rohani. Nah, gerakan hati itu namanya sir. Makanya wallahu ya'lamu ma fil jahri wal alam. Allah mengetahui apa yang di diri kita, baik yang bersuara maupun yang sir. Bisiri wal alam. Sir itu kedengaran, alat kedengaran. Jadi maksudnya sir itu gerakan hati. Kalau kita nih, saya bicara itu gerakan mulut, kayak gitu. Jadi semua ada gerakan-gerakannya. Sir itu suara hati. Nah itu bagian kolbu. Jadi ketika yang berbicara itu kolbu, sir mainnya. Ketika yang berbicara itu lub, itu lebih dalam lagi, kayak gitu. Dia itu akan ibaratnya hening, lebih tinggi lagi gitu. Jadi bukan dengan kata-kata, tapi emang dengan rasa itu, kayak gitu. Nah, makanya kan ada kolbi, sir, gitu kan, hafa, kopi, ruh, nafas, kujasa. Dia sir di samping kolbu, kayak gitu. Karena bagian hati. Kolbu itu ibaratnya bentuk, sir gerakannya. Nah kayak kita, wajah kita itu bentuknya. Ketika mata bergerak, nah itu ibaratnya gerakannya, jaharnya. Bibir bicara itu gerakannya, kayak gitu. Makanya ketika zikir, teman-teman mau jahar silahkan, mau sir silahkan. Makanya kita lengkap kan. Kalau kau diri akan jahar, la ilaha illallah ayyul mawjud. Nah, nasabandi ya sir ke depan. Nah, kayak gitu. Gerakan hati, suara hati gitu. Jadi kalau dalam lagunya nyanyian suara hati, nah itu suara hati itu sir. Nyanyian suara hati. Nah, nanti hati kita itu akan seperti apa, akan terlihat dari penampilannya. Karena ziyadatul lafdi tudul al makna. Kelakuan seseorang, ucapan seseorang, pandangan seorang mencerminkan suara hatinya, mencerminkan kondisi hatinya. Jadi mudah saja. Karena hati itu kayak tanah gitu. Tanah itu kan bisa mengeluarkan air.
tanah yang tandus sama tanah yang subur itu sama-sama keduanya mengeluarkan air. Bedanya kalau tanah yang subur yang keluarnya air positif, yang keluarnya itu adalah cinta, kasih sayang, welas asih, ramah, gemah harita repeh loh jenawi, Perbankan. iman, amanah, sidik, ya kayak gitu-gitu. Ikhlas, sabar, itu yang keluar dari tanah yang subur. Sama, tanah yang gersang juga akan mengeluarkan air, cuman airnya air yang negatif, air kayak comberan, yang keluar caci maki, hujat, menghina, mencela orang, nah kayak gitu. Makanya gampang untuk mengetahui kondisi hati seseorang, lihat aja dari kelakuan dan ucapannya. Selain keluar kata-kata yang baik dari lisannya, dari hatinya, kita akan sejuk dengan sampingnya. Itu bedanya. Makanya di saat seseorang itu berbicara dari hati, akan masuk ke dalam hati. Tapi kalau bicaranya dengan uang, Masuk dompet. masuk ke dompet. Itu loh bedanya. Iya. Kalau kita menyampaikan ilmu dari hati dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dari hati akan masuk ke hati. Tapi kalau berbicara dari uang masuk ke dompet, udah, orang itu hanya ketawa-ketawa pas dengar tuh tausiah penceramah atau dengar orang yang ngaji, dan itu udah hilang, gak ada yang masuk. Tapi kalau dari ketulusan, ikhlas, masuk. Biasanya ilmu ikhlas itu yang paling banyak sama orang tua. Ikhlas merawat anaknya dengan cinta, makanya sayang terus ke orang, karena dia dengan cinta merawat, dengan ikhlas. Itu ya, makanya ikhlas itu jangan dengan kata-kata, tapi energi yang berbicara. Dan ikhlas itu dari hati yang ikhlas, dari hati yang bersih, hati yang subur. Makanya jangan kotori hati kita. Sebagaimana Agi mengatakan, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi jaga hati kita. Kalau hati kita baik, itu mudah segalanya. Terus kan bagaimana sekarang biar cara-caranya, tips-tipsnya biar hati kita itu subur, hati kita baik, hati kita itu ibaratnya bersih. Caranya, atau yang tadi udah mati hatinya biar kembali hidup, kayak tanah yang udah mati biar hidup. Caranya pertama harus istiqomah baca Quran. Kayak kita kan kita wakilah gitu, tapi diiringi dengan memahami makna dan artinya. Karena kalau baca tok itu nggak ngaruh. Makanya hafal artinya, misalkan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Jadi nanti kita akan lebih dalam. Yang kedua, agar hati kita sehat, hati kita baik, caranya yaitu harus kita sering zikrullah. Dipaksa walaupun awalnya kita nggak mau. Kayak makan kan, mau makan mau enggak, paksa makan biar sehat. Sama rohani kita, mau atau enggak dikir, paksa biar kita terbiasa. Yang ketiga yaitu sering bangun tengah malam, qiyamul lail. Kalau dalam bahasa kitanya, kita sering bertobat. Jadi udah lengkap tuh dalam keilmuan yang kita pelajari. Pertama baca Quran, waqiah. Yang kedua tadi itu zikir, apalagi zikir siang malam itu jangan dibahas lagi. Kalau zikir fondasi kurang apa kita, udah lengkap tuh. Makanya harusnya kita itu udah qalbun salim, harusnya. Kadang makin kacau, heran. harusnya makin bagus hati kita. Blenger. Karena ini obat-obatnya udah, obat timbul kolbinya udah lengkap di kita itu. Harusnya Overdosis. atau mungkin overdosis kan ya. Kebanyakan obat atau kurang obat. Kan harusnya kalau kita ke dokter dikasih obat harus sehat ya, secara ininya logisnya. Ini malah ke dokter malah makin kacau gitu. Apakah ini salah konsumsi obat Penyakitnya terlalu parah. atau mungkin penyakitnya terlalu parah, Kronis. udah kronis. Mungkin salah minum obat. Nah ini salah minum obat tuh kayaknya. Rasanya itu salah. Iya. Tidak memahami Nah. minumnya. Bisa jadi
obatnya benar, cuman kita aja salah mengkonsumsinya. Harus ini bodek buat sakit kepala, ini bodek buat masuk angin. Bisa jadi tuh ya, atau nggak memahami resepnya. Kalau 3 kali minum 2 kali. Iya, itu ngaruh tuh. 150, Nah. 200 jadi 10. Nah, itu kayak gitu. Harusnya misalkan 33 kali cuma sekali. Nah, itu ngaruh. 200 kali cuma 3 kali. Nah, itu ngaruh itu kayak gitu ya. Itu. Jadi bukan salah obatnya. Kita nggak baca resepnya, nggak dibaca lagi. Diminum aja. Gitu. Udah mah dikurangi, ditambah dibacanya jangan belang betul. Harusnya fondasi 5 kali sekali. 5 kali. Ini sehari cuma 2 kali. Karena sibuk kerja. Itu bisa juga tuh. Ya. Atau dikir bilik. Itu juga ngaruh. Ya. Atau dikir yang lainnya ya. Kata dokter harusnya sehari semalam itu 2 kali 1. Ini misalkan cuma sekali, nah itu ngaruh ya. Atau misalkan dikir obat harusnya jam 12, ini jam 4:30. Kacau. Itu ngaruh juga. Atau misalkan jam 6 malah dikir obatnya kesiangan, itu ngaruh. Makanya gitu-gitu aja, padahal obatnya udah sempurna, obat hatinya. Atau kadang udah bener ininya, cuman kebanyakan saat penyakit jadi susah juga. Kacau. Yang ketiga, agar hati kita lembut, obatnya selain tadi qiyamul-lail, itu kan obatnya lengkap tuh, udah ada tafakur merenung. Yang keempat, obatnya agar hati kita sejuk, hati kita baik, yaitu dengan kita sedekah. Tuh, apalagi kita sedekah tuh, semua sedekahin gitu kan. Dengan cuma yuk. Nih. Nah, sedekah. Nah, sedekah apa saja? Sedekah itu kebagi 7 ya. Ada sedekah harian, sedekah bulanan, sedekah tahunan, sedekah ke orang tua, ke guru, sedekah ke teman, sedekah ke anak yatim. Ada sedekah bentuk ilmu, sama ilmu itu sedekah juga. Sedekah tenaga, sedekah pikiran. Apa yang kita bisa berikan itu sedekah. Sama kebaikan. Makanya kullu khairin sedekatun. Setiap kebaikan itu sedekah. Apa yang kita? Jadi makanya setiap orang itu bisa sedekah. Sedekah itu beda infak. Kalau infak itu bentuknya hanya bentuk uang. Dan objeknya manusia itu infak bedanya. Kalau sedekah itu bentuknya apa saja, bisa uang, tenaga, pikiran, ilmu, apa saja, gagasan, senyuman, dan objeknya bukan hanya manusia, bisa jin. Iya benar. Makanya Islamkan jin, kasihan gitu kan. Iya. Karena mereka juga kan ibadah mau ibadah. Coba kalau kita nggak punya ilmu mengislamkan jin, siapa yang misalkan mereka dakwah di alam gaib gitu kan? Nah itu tugas kita gitu kan. Itu maksudnya dikasih anugerah titipin ilmu agar bisa mengislamkan alam gaib. Karena mereka juga diibadah buat masuk Islam. Makanya kalau kita emang galak kok jadi pendapat di dunia nyata, udah di dunia gaib aja. Jamaahnya jin-jin aja. Pokoknya untuk melihat jamaah saya harus yang ke mata batin. Jamaahnya karena jin sama siluman semua. Jamaahnya ribuan lagi kan. Jadi ayo Bismillahirrahmanirrahim, makiyah gitu kan. Ya sundar aja jamaahnya jin semua di sini. Terus berikutnya lagi yaitu berteman dengan orang-orang soleh. Nah, kita semua insya Allah orang-orang soleh yang kumpul di sini. Amin. Karena kalau nggak soleh nggak mau di sini. Nah itu. Makanya nih rapatkan di sini kita. Jangan ini numpuk lagi di sini gitu. Kita saling berbagi cerita, kita saling berbagi makanan dan lain-lain. Itu. Terus yang berikutnya tirakat, riyadhah. Nah itu. Riyadhah itu artinya aktivitas yang nggak sesuai dengan nafsu. Nah, itu ya diantaranya. Nah, terus kita sebagai manusia di muka bumi ini oleh Allah sudah diatur, sudah dijamin yang namanya rezeki, jodoh, mati itu diatur. Maka jangan khawatir. Dapat apa? Kita kadang sesuatu yang Allah udah jamin selalu dipikirkan, tapi yang belum Allah jamin nggak dipikirkan.
Mana itu tadi jodoh, rezeki, mati itu udah dijamin sama Allah. Jangan khawatir. Tapi kalau kita nasib dia itu belum dijamin gitu akan seperti apa. Gitu ya. Makanya jangan dipikirkan masalah jodoh rezeki. Kita di sini ngebahas jodoh dulu ya. Karena ini request dari saudara kita. Nah, jadi kenapa sih kita harus menikah? Apakah itu penting ya? Walaupun hukumnya sunnah emang nikah itu. Makanya ada juga para wali yang menikah. Kalau emang kita udah nggak butuh cinta, nggak apa-apa namanya kayak gitu. Nah, sunnah dan pernikahan ini salah satu ibadah yang menyempurnakan sebagian agama kita. Karena Islam ini kita akan sempurna 40% dengan menikah, 50% dengan thariqah. Tuh, stabil tuh. Karena kalau menikah itu yang stabil si imronnya. Tapi kalau thariqah yang stabil imannya. Udah tuh, stabil dua-duanya. Makanya ibadah ujiannya yang paling besar itu adalah dua hal tadi, menikah sama thariqah. Makanya iblis juga yang paling senang mendapat laporan dari para menteri-menterinya itu, menteri-menteri jin, kan ada kongresnya gitu. Iblis itu ibaratnya ininya, presidennya gitu kan, presidennya iblis itu. Nanti ada tuh rapat paripurna para dewan-dewan jin gitu. Ketika misalkan dengar, bos saya udah membuat si ini mabuk, itu iblis biasa aja, senyum-senyum aja. Bos saya udah membuat si ini mau judi, iblis biasa aja. Semua bentuk godaan yang sudah mereka berikan ke yang lain, manusia, iblis biasa aja. Tapi ketika bos saya udah membuat si ini rumah tangganya berantakan, rumah tangganya ini cerai, wah seneng dia. Bagus, bukan gini lagi, gini bagus. Lupa, bagus. Apresiasi. Wah seneng dia. Atau misalkan bos saya membuat orang ini selamanya jomblo terus, makanya keluar. Panas. Keluar panas. Karena ini ilmu tiga. Bercanda. Biasanya nggak pernah keluar. Karena ini masalah cinta panas. Masalah pacaran panas. Iya. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi penting kita itu merawat keutuhan cinta kita dalam temali kasih sayang yang diikat dengan ikatan yang suci dalam ikatan yaitu ijab qabul dalam pernikahan. Nah, itu penting sekali. Karena apa? Karena ibadah yang paling utama selanjutnya adalah menikah. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya rokatani minal mutazawijina afdolun min ibadati sabina minal ajabi. Jadi 2 rakaat orang yang sedang menikah itu lebih utama dibanding 70 rakaat orang sholat yang jomblo. Itu luar biasa. Makanya ini teman-teman ya, kenapa misalkan Kang Aziz atau misalkan kita cuma 2 rakaat aja. Itu teman-teman yang jomblo malah kalah sama itu kata tadi hadisnya, bukan gak mau 7 rakaat, karena 2 rakaat juga melebihi yang 7 rakaat. Jadi yang jomblo walaupun misalkan sholat hajatnya sampai ratusan rakaat, kan aja 2 rakaat doang aja udah gitu main handphone lagi, itu lebih utama. lebih utama kan lebih dibanding misalkan teman-teman yang 12 rakaat, witir bisa ke 12 rakaat, taraweh. Kita cuma 2 rakaat, itu yang pertama. Kenapa orang yang menikah itu dahsyat banget ininya, pahalanya? Karena kalau ibadah sholat itu hanya 5 waktu, sehari 5 kali. Puasa Ramadan setahun sekali. Ibadah haji seumur hidup sekali. Jadi ada waktu-waktunya. Tapi rumah tangga ibadah, setiap detiknya adalah ibadah. Dahsyat. Apapun bentuknya itu ibadah. Makanya iblis tuh nggak mau kita itu ibadah terus. Makanya wajar. Iblis paling senang kalau mendengar pasukannya yang laporan, yang membuat misalkan rumah tangga ini berantakan, dia senang.
kayak gitu ya. Nah tapi tergantung rumah tangganya. Karena semakin rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah wal barokah wal istiqomah itu makin besar gitu ya powernya. Makanya penting bagi kita ini baik yang masih bujangan apalagi udah rumah tangga menata cinta dengan baik. Langkah-langkah yang pertama ini bagi bujangan dulu nih ya biar enak nih ke depannya, karena kalau rumah tangga terlanjur masalahnya udah terlanjur. Ini sebagai bujangan biar nanti ke depannya itu bisa mendapatkan mahligai cinta yang Amin. indah dan suci ya. Allah. Amin. Enak nih. Kabul, Sebetulnya saya kabul. enakan yang masih bujangan. Karena kan kalau ini udah terlanjur masalahnya, udah terlanjur basah. Ya, tapi Nah, Yang kita belum mendapatkan. pertama yang masih jomblo ya, ketika kita udah niat mencari pasangan, udah ada niatan kuat untuk mencari calon permaisuri kita ke depan, yang pertama yaitu yang kita harus perhatikan di mana pertama kali kita kenalan itu ngaruh di Facebook ya. Kalau misalkan kenalan sama si dianya itu di diskotik atau di taman cinta, di tempat-tempat siap, itu nanti ngaruh ke depannya, rumah tangganya ribut mulu. Kalau kata orang Sunda awet rajin. Awet malah. Awet ya, tangga. Jadi tiap hari itu ribut mulu. Jadi awet ributnya gitu. Itu. Awet. Jadi ributnya awet. Awet rame-rame. Awet rajet. Awet rajin itu ya. Pertama di mana kita, terus yang kedua niatkan menikah itu murni untuk ibadah. Ya. Bukan kita itu niatnya karena misalkan kecantikannya, ketampanannya, atau keturunannya, atau ini, atau karena dia kaya, atau misalkan untuk melampiaskan nafsu. Itu jangan itu. Nanti kedepannya gak maslahat. Walaupun boleh ya. Ya walaupun boleh kayak gitu. Artinya niat dulu. Karena niatnya untuk ibadah nanti insya Allah. Terus yang berikutnya, jangan cari istri yang sempurna. Kalau kita mau mencari istri yang sempurna, kata Gus Mus, kalau kita mencari yang sempurna itu selamanya kita jomblo itu. Selamanya. Karena nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma rokok sampurna. Ya. Wanita yang sempurna itu hanya istri Rasulullah SAW saja, istrinya para nabi. Kayak gitu. Jadi justru karena kita menikah untuk menyatukan itu, saling melengkapi. Istri kita kekurangannya A, kita B, nah dilengkapi, timbullah kesempurnaan. Cinta kita itu akan sempurna kalau ada pasangannya itu. Kan semua ada pasangannya. Golok juga ada pasangannya gitu kan. Ada sama rokok juga ada pasangannya itu gitu kan. Ada koreknya. Cuman kadang-kadang orang itu rokoknya punya tapi koreknya nggak punya. Rokoknya mahal-mahal tapi itu pasti hilang untuk korek. Saya bingung gitu. Ke orang yang suka merokok. Rokoknya mah Marlboro tapi mereka nggak pernah ada. Hilang mulu tuh korek, nggak pernah aman. Di mana-mana itu korek nggak pernah aman. Taliban tasnya banyak koreknya tuh. Itu Taliban. Itu ya apa namanya, niatkannya untuk ibadah. Terus yang berikutnya, jangan pacaran. Ini pesan saya ya. Karena pacaran itu hanya akan membuat sakit hati. Iya. Oh, ini gimana kalau pacaran syariah? Ini kan pacaran syariah. Kita ngobrol juga pakai kerudung, pakai hijab, ya sama. Walaupun misalkan istri kita ini santri, ketemuan di taman, ya memang awal-awal mah enggak, tapi lama-kelamaan 2 jam itu tangan rayap gitu. Itu di situ masalahnya. Ya, karena ngaku aja lah ya. Hilang. Makanya ini mumpung yang masih, lu kan udah terlanjur nih kan, makanya tinggal tobat aja.
apalagi yang alumni kakek Sugiono itu tinggal tobat aja. Angel banget itu. Makanya saya ngebahas yang Taliban jomblo ketawanya dulu. paling kenceng Taliban. Karena ini kalau yang udah tepuk tangan udah terlanjur basah semua gitu kan. Karena pasti kayak gitu. Karena semuanya udah ngalamin pacaran syariah. Teorinya dari A. Pacaran syariah. Karena ini kan santri istrinya. Sama aja ya. Nggak ada pacaran syariah gitu. Karena tadi itu. Karena saat kita lagi berduaan itu ada setan yang ketiganya. Dia akan berusaha ini. Kita kan nggak setangguh Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf luar biasa tuh. Baru tuh cowoknya tuh ke Nabi Yusuf. Nggak tergoda dengan Sayyidah Siti Zulaikha. Wih gila. Padahal itu Zulaikha udah cantiknya luar biasa. Paling cantik tuh Zulaikha Di masanya. di masanya itu, masya Allah kan. Dan yang paling tampan Nabi Yusuf. Jika Nabi Yusuf itu ketampanannya membuat para wanita Mesir itu sampai teriris tangannya, tapi kalau Rasulullah itu bukan lagi tangan iris, hati kita teriris. Tapi kalau Kang Afif Jangan dibahas, jangan dibahas. Milik Hafizoh yang teriris. Sir. Bukan jahar. Udah dibahas. Kalau saya siap. Ya, aduh, itu lumayan ya kalau masalah wanita. Sama, saya juga kalau ada wanita nggak kuat. Kayak gitu. manusia kok ya. Manusia kita. Wali. Kita kan bukan nabi, bukan wali. Sama. Saya pun kalau posisinya kayak anak Zulaikha, waduh. Kalau saya bukan lari, siap. Balik kalau gerak Siap. Masuk. Nggak perlu kunci rumah kita. Takut ada yang video. Takut ada yang lihat. Nah, gitu. Karena lemah iman kita gitu. Makanya alangkah baiknya menghindar aja. Karena pasti kalah gitu. Saya pun sama gitu. Jadi bisa pengalaman gitu kan. Kayak gitu. Kayak apa namanya, walaupun kita niatnya nggak akan apa-apain ya sama, tetap lama kelamaan tangan nggak mau diam gitu kan, rayap gitu kemana-mana ya. Makanya dalam sebuah makalah ulama ya dikatakan bahwa lebih baik menggiring 10 singa daripada menggiring satu wanita, sampai segitunya. Jadi seorang laki-laki lebih baik menggiring 10 singa Nah, satu pun nggak bisa. daripada menggiring satu wanita, paham nggak? Jadi lebih bahayaan menggiring wanita kayak gitu ya. Karena kalau menggiring singa kita masih bisa kabur. Menggiring wanita kita yang kalah sama dia. Itu repot masalahnya kan. Kayak gitu, lebih bahayaan. Karena wanita itu yang menghidupkan juga yang melemahkan kayak gitu ya. Makanya hati-hati, itu bahaya kayak gitu. Nah, termasuk ilmu kita kalau udah wanita itu habis ya. Ini penting bagi seorang santri ya. Kita misalkan nih ada pacaran gitu, kita kalau sekedar misalkan salaman, pelukan, itu keberkahan berkurang. Tapi kalau terjadi hubungan intim, itu ilmu semua kompak semua. Untuk semua ilmu kita lupa udah, habis udah, Bangkrut. bangkrut udah, nggak punya apa-apa, bangkrut. Itu ya bahayanya wanita tuh di situ. Tapinya yang bukan mahram ya. Tapi kalau yang udah istri, waduh, malah nambah. malah ibadah itu kan. Si. Malah nambah ilmunya. Asdadul khair wal barokah wal ilmi. Itu RPM-nya nambah. lancar. Naik. Olehnya Naik. Malah bagus, malah bertambah. Bahkan ditambah dengan pahalanya seperti jihad ke bulu tubuh Yahudi gitu kan. Dahsyatnya tuh. Gimana? Gitu, maka jangan pacaran ya. Terus yang berikutnya lagi, agar kita nanti berkah rumah tangga kita ke depannya adalah cari istri itu dari 4 hal kata Rasulullah. Dari nasabihi, malihi, dinihi, wajah malihi. Lihat dari keturunannya. Itu ngaruh. Bukan berarti kita harus ini. Seenggaknya kita harus tahu orang tua seperti apa. Karena ngaruh. Anak itu tergantung orang tua. Kalau misalkan anak itu lahir dari orang tua yang mana orang tuanya juga dulunya waktu melahirkan anak ini hasil dari apa namanya MBA, tahu MBA ya, kayak gitu, iya.
maybe accident gitu kan. Nanti anak-anak kayak gitu lagi hasil itu. Makanya penting harus tahu kondisi orang tuanya. Karena anak gimana orang tua. Karena leluhur itu ngaruh kepada keturunan. Makanya kita kulit tampang-tampang kayak gini ngaruh leluhur kita. Kayak gitu. Tampang Kang Rangga ya kayak gitu. Seperti apa orang tuanya itu ngaruh. Kita sekarang gitu nggak tampan. Lihat orang tua kayak gimana. Itu ngaruh gen. Kalau yang sekarang kurang tinggi itu ngaruh gen ya. Terus yang berikutnya, selain dari keturunan, lihat dari kecantikan itu ngaruh. Maksud kecantikan di sini itu bukan berarti harus cantik. Artinya dia itu tubuhnya sehat, enggak cacat, enggak apa, itu ngaruh. Bahkan misalkan kalau seorang istri wanita pakai niqab, pakai cadar, kalau kita menghitbah dia boleh dibuka. Tapi hanya cadarnya doang ya, jangan semuanya. Coba, biar gak Untuk memastikan atau tes dulu ini perawan atau enggak, itu jangan. Itu cukup hanya melihat wajahnya. Takutnya misalkan pakai cadar itu bukan karena emang menjaga ini, takutnya nggak ada hidungnya, kan repot. Kebalik hidungnya. Itu orang pakai hidung juga beda-beda, nggak takutnya ini takutnya hidungnya kemana, atau bibirnya misalkan di pipi. Nah, itu ya. Terus dari hartanya itu ngaruh. Tapi ya kalau misalkan di antara ketiga ini nggak ada, minimal dinihi. Itu yang paling lama dinihi. Agama itu ngaruh. Jadi cari sefrekuensi dengan kita. Terus yang berikutnya, cari calon istri yang nggak mau diajak maksiat, yang siap nikah. Nah, itu ya. Nah, terus yang berikutnya, ketika sudah mulai siap, udah ketemu, misalkan dapat 2 calon istri nih. Malum karena jaringan ini adalah cinta gitu kan, banyak yang suka, banyak tuh bahkan sampai 10 wanita yang pengen gitu kan, apalagi ini hampir semuanya Amalia gitu kan, powernya besar, ketarik semua. Karena bingung mana pilihannya, semuanya bagus, istikharah cinta. Makanya ada lagunya kan, sebut namamu. Jadi ada istikharah cinta, sebutin tuh di antara A sama B mana yang paling baik. Nanti ada isyarat di dalam dari cahaya ilahi, oh si ini nih. Nah, setelah itu langsung kita menuju pernikahan. Karena kita diniatkan untuk punya generasi penerus nih ya, anak-anak kita, maka tarbiyah itu mendidik anak itu bukan dari pas dia lahir, tapi dari mulai perkenalan, dari mulai kita ta'aruf, dari situ tuh. Makanya kenapa saya lebih suka yang masih jomblo, karena tarbiyah untuk mendidik anak itu bukan dari pas dia lahir, dari mulai kita ta'arufan. Ini kan terlambat semua nih kan, karena kebanyakan didiknya udah pas kumisan baru dididik. udah gede-gede. Jadi cara yang terbaik untuk didik anak itu dari sejak kita ta'arufan, dari awalnya seperti apa. Karena muqaddimah itu akan mempengaruhi khatimah. Awal itu akan mempengaruhi akhir. Seperti apa muqaddimahnya awalnya, maka seperti itulah nanti ke depannya. Dia ngaruh. Nah, awal itu kan niat, termasuk niat. Seperti apa niat nikahnya? Terlanjur berarti diupdate lagi. Ada niatnya. Iya, perbaiki niat. Makanya jangan bosan-bosan balikin niat. Nah, atau itu yang pernah ada yang nanya itu kan, kembali lagi diramein lagi, disebut dengan jagung nikah gitu, bisa, itu mubah hukumnya. Nah, terus ketika misalkan mulai nikah pertama ya, awalnya baik, artinya bukan dari hasil perzinahan, bukan hasil pacaran murni, kita dari mulai ta'arufnya rapi, terus mulai hitbah. Nah, dari hitbah mulai itu menyusun ke depannya sama pasangan kita, frekuensikan dengan kita harus sama. Ceritakan kekurangan kita kan hadis A, B, C, D, bilang ke istri. Nah, setelah itu sama istri pun saling bilang kekurangannya, enak tuh ke depannya. Nah, pas sudah akan nikah, pas mulai akan nikah, kalau jenengan punya rezeki yang bagus,
kalau bisa maharnya yang paling mahal. Walaupun misalkan istri kita nggak neko-neko, walaupun mahar mas kawin cuma sendal jepit juga dia mau, tapi kalau bisa mas kawin itu yang paling bagus. Itu ngaruh ke depannya, karena kan nanti mas kawin juga buat kita juga ke depannya, buat kita juga gitu. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, karena Rasulullah juga ketika menikahkan itu mas kawinnya luar biasa banyak. Itu Rasulullah ketika menikah dengan istrinya, diantaranya Rasulullah itu mas kawinnya 2 onta gitu. 1 onta ata setara dengan berapa sapi gitu kan, itu sekitar harga 40 jutaan 1 onta. Rasulullah itu 2 onta, bayangin berapa puluh juta itu, berapa miliar Rasulullah itu mas kawinnya ya. Dahsyat. Ada lagi Rasulullah itu mas kawinnya alat rumah tangga, ada banyak gitu kayak gitu ya, itu ngaruh tuh. Nah, beres ceritanya tuh ya, pernikahan, akadnya selesai lah ya. Nah, baru tuh yang kedua, tarbiyah yang kedua pas malam pertama. Nah ini ya, jangan dibayangin ya, jangan fantasi khayali, jangan. Nah, malam pertama itu sama dengan maqalah sufi. Jadi al-arif billah itu kal arus, orang yang ma'rifat itu kayak orang yang malam pertama. Artinya Allah bukan semua hijabnya buat orangnya saja. Sama seperti istri kita, dia ngebuka semua mahkotanya yang buat kakak tercinta, buat kakak Prabu ini, bukan untuk yang lain. Nah, begitupun ketika orang itu arif billah, Allah hanya buka hijab-hijab buat orang tertentu saja. Lihat jam takut lewat. Jadi malam ini kita spesial hati sama cinta, ini salah hati ya. Jadi ini pembekalan ya, baik buat yang udah pengantin lama sama yang masih calon pengantin gitu. Karena kan kita calon pengantin ya. Nah, ketika malam pertama di situ niatkan juga, karena iblis juga mau ikut campur nanam saham juga dia di bini kita. Akhirnya anak kita ada, anak iblis juga ada. Nah itu tuh mulai perang korin juga ngaruh tuh. Korin, jin yang diinstal sama iblis yang sekarang kita bangkitkan, itu dari situ, dari mulai malam pertama. Nah itu dari situlah tarbiyah yang kedua. Makanya at-tarbiyah qoblal wiladah, ada tarbiyah ba'dal wiladah. Pendidikan sebelum kita mensetubuhi istri kita, sebelum melahirkan. Yang kedua, pendidikan setelah dilahirkan. Itu yang bagus tuh hubungannya, yang rapi. Ini mah pulang kerja malam pulang ngojek gitu kan. Mama buka pintu, iya sayang. Ayo mah langsung kebelet gitu kan. Itu helm buka dulu, enggak langsung prek. Itu masih pakai helm deh. Masih pakai helm. Langsung buka langsung. Nah, apa buka dulu enggak kuat ya. Nah itu harus sabar dulu. Nah, itu dalam kita apa tuh tidak disebutkan. Pertama, ketika malam pertama itu sang suami di pintu ketuk dulu. Kan kalau di sini assalamualaikum malaikat bilik, ya sama itu juga. Assalamualaikum malaikat hati. Kalau ini kata suaminya assalamualaikum ya sayyidal amin. Apa bukan amin, assalamualaikum ya kabar rahman ke istrinya tuh. Nah kata istrinya dalam kamar, waalaikumsalam ya babar rahman ya sayyidal amin. Nah udah gitu dua tuh sholat dulu, namanya sholat sunnah jafar. Itu sholat sunnah malam pertama tuh, sholat sunnah pengantin. Ini jangan langsung 4 aja gitu kan. Sholat sunnah dulu, sholat sunnah gitu kan. Makanya ada teman-teman itu Mas Ibnu itu nikah sama saudara kan gak kaget sedulur, itu lain walaupun sedulur jamaah pastinya candaan teman-teman sedulur di luar darah itu. Nah itu apa namanya ketika sunnah ya itu kita baca Quran dulu
Al-Baqarah ya minimal 5 kali gitu kan, Yasin gitu. Al-Kahfi. Al-Kahfi 5 kali. Nggak jadi es tidur lah. Al-Kahfi 5 kali gitu ya kayak Ulu ae wis. Al-Kahfi 5 kali, Al-Imran gitu kan 5 kali gitu Pak Yudi. Sekalian aja satu gelondong. Kata Pak Yudi suwe keburu subuh. Ya itu makanya anak kita ya pada waktu nakal-nakal kayak gitu. Asal main kembat aja sih, nggak pakai aturan. Makanya kenapa putra para aulia, para ulama soleh lagi, mereka ada ilmunya. Kalau kita kan nggak nafsu yang main gitu, sholat enggak, wudhu enggak gitu kan, wudhu dulu gitu kan. Terus nah setelah hubungan kita apa namanya saling memandikan, terus dibersihkan, pokoknya banyak Pak ya. Nah, kita lewat karena ini bahaya ini ya. Skip ini. Nanti aja tuh khusus ya. Langsung Quratul Uyun. Langsung Quratul Uyun. Itu bagiannya Quratul Uyun. Skip aja ya. Tinggal di skip. Masalahnya panas ya nih ya urusan. Rasanya udah panas. Udah panas ya orangnya beda. Saya suruh channel malam banyak nggak bisa tidur. Tidur ini. Pantas sih apa? Oh ya. Loyalin ya nanti. Nah, yang paling utama bukan itu. Nah, ini paling utama merawat menghargai cinta ini dalam bahtera rumah tangga. Yang pertama, hak mengetahui dulu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kenapa kita bahas ini? Karena masih banyak di antara saudara kita masih masalah rumah tangga gitu. Padahal amalnya udah selesai semua, masih ada konflik. Berarti belum masuk ke esensi amalia itu. Hak dan kewajiban suami harus tahu, hak kewajiban istri juga harus tahu. Nah, di antara tugas seorang suami yang pertama adalah jangan pernah menyalahkan istri. Sesalah-salahnya istri jangan disalahkan. Karena kenapa? Karena dia adalah wanita yang kita pilih yang menjadi tulang rusuk kita. Makanya kenapa wanita diciptakan dari tulang rusuk, bukan diciptakan dari kaki. Karena manusia, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, diciptakan dari sandal atau alas kaki, karena wanita bukan untuk diinjak-injak. Wanita enggak diciptakan dari tulang kepala karena wanita bukan untuk mengayomi. Tapi wanita diciptakan dari tulang rusuk, dekat dengan hati untuk dicintai, disayangi. Itu ya rahasianya. Yang pertama. Yang kedua, jangan galak kepada istri. Harus benar-benar kita lembut, karena wanita itu senang dengan kelembutan. Bahkan ada ulama sufi mengatakan kalau kamu pengen jadi seorang pengamat tasawuf, pengen jadi orang toriko, kun kalma'ah, jadilah kayak wanita. Artinya harus lembut dulu, karena perempuan itu lembut gitu. Jadi kalau jadi pengen pengamat tasawuf harus kayak jadi wanita dulu, artinya lembut dulu hati kita. Nah, itu ya. Yang ketiga, harus sering minta maaf ke istri. Seperti Rasulullah SAW itu selalu minta maaf ke istri, padahal nggak pernah ada kesalahan. Selalu minta maaf Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Setiap salat tuh, wahai istriku maafkan saya. Padahal Rasul nggak pernah salah. Seorang suami yang minta tolong ke istri itu sebuah apa namanya cahaya yang luar biasa. Seorang laki yang idaman bagi seorang wanita. Karena kalau wanita minta maaf itu wajar, tapi kalau suami yang minta maaf duluan, walaupun nggak salah, itu suami yang bijaksana. Berarti dia bisa melepas egonya. Karena kebanyakan suami itu nggak mau salahin, nggak mau dia minta maaf duluan. Itu egonya masih tinggi. Padahal itu adalah kunci membuat nyamannya sebuah keharmonisan dalam rumah tangga. Kalau saya selalu kayak gitu. Jadi ini apa yang saya sampaikan ini pengalaman saya aja gitu kan. Makanya alhamdulillah dari mulai menikah sampai sekarang itu selalu berdua kedamaian, keindahan, tidak pernah ada masalah. Alhamdulillah gitu ya. Karena tadi sesuai dengan konsep Islam gitu. Dan kita sharing barang-barang gitu insya Allah. Ya. Yang keempat yaitu selalu mengucapkan terima kasih kepada istri. Katakan kepada istri, sayang terima kasih ya. Selalu ucapkan itu. Yang keempat jangan lupa katakan terus ke istri I love you. Katakan itu setiap hari, saya I love you.